Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut untuk materi strategi ventilasi pada bangunan, di mana di dalam sistem penghawaan pada bangunan ada dua yang dilakukan. Jadi yang pertama adalah sistem air ventilasi secara alami dan sistem air ventilasi secara artifisial, secara buatan. Di dalam konteks ventilasi secara alami atau yang kita kenal sebagai sistem penghawaan yang dilakukan secara alamiah, itu bertujuan agar terjadinya proses pertukaran udara di dalam ruang melalui yang pertama adalah dengan bukaan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan bantuan shading yang ada di depan bukaan tadi untuk bisa memberikan arah maupun perilaku terhadap penghawaan atau pergerakan udara yang masuk ke dalam ruang. Jadi terjadinya proses pertukaran udara di dalam ruang supaya ada jadi udara-udara yang kotor di dalam ruang akibat terjadinya aktivitas oleh pengguna di dalam ruang itu bisa berganti. Kemudian yang kedua adalah bisa memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruang. Artinya begini, yang pertama tadi adalah pertukaran udara, sehingga kandungan oksigen itu bisa masuk ke dalam ruang. Kemudian kandungan CO2 yang dikeluarkan oleh manusia yang ada di dalamnya itu bisa segera dikeluarkan keluar ruangan. Yang kedua terkait dengan sirkulasi udara, artinya bahwa di dalam salah satu parameter human comfort itu adalah pergerakan udara. Jadi adanya sirkulasi, artinya pergerakan udara di dalam ruangan akan memberikan seperti sebuah usapan udara yang akan mengalir di atas permukaan kulit kita. Karena permukaan kulit kita itu kan di samping menghasilkan ada panas yang keluar dari kulit kita, juga ada keringat keringat yang keluar dari tubuh kita. Sehingga kalau itu ada sirkulasi udara yang bergerak ke arah pengguna di dalam ruang, itu bisa memberikan kenyamanan. Walaupun pergerakan udara itu juga ada batas-batas kecepatannya, yang kemarin saya jelaskan bahwa kecepatannya itu plus minus 0,12 meter per detik. Jadi cukup pelan, Kalau di atas itu atau kurang dari itu, kurang untuk menghapus
ya, panas maupun adanya uap air yang keluar dari tubuh kita itu masih kurang memberikan kenyamanan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa aliran udara itu juga bisa mempercepat proses penguapan di permukaan kulit. Ya, jadi permukaan kulit kita itu yang menghasilkan keringat, ya, itu akan dihapus, ya, atau mengalami proses penguapan. Ya, sehingga seperti adanya fresh air, udara segar, ya, yang menghapus keringat yang ada di permukaan kulit kita. Di samping udara yang mengalir itu juga akan menghapus, ya, panas yang keluar dari tubuh kita. Biasanya kalau panas gitu ya, kan biasanya diseka pakai air dingin ya, atau lap dingin ya, supaya terjadi proses pendinginan. Ya. Tapi konteks di dalam konteks di dalam sistem penghawaan ini ya adalah mampu memberikan aliran udara di dalam ruang. Artinya bahwa aliran udara itu harus bisa dirasakan oleh pengguna di dalam ruang. Nah, aliran udara ini memang harus kita atur ya posisinya. Kita atur sedemikian rupa ya, di dalam mengalirkan udara maupun menghapuskan beberapa potensi panas yang timbul atau potensi udara kotor yang timbul di dalam ruang. Ya, sehingga memang harus kita aturkan. Di dalam mengatur bukaan itu kita harus bisa memperhitungkan terjadinya perilaku pergerakan di dalam ruang itu seperti apa, baik yang secara horizontal maupun secara vertikal. Ya. Sehingga memang harus ada kajian pergerakan udara di dalam ruang maupun di dalam antar ruang. Ya, kalau misalnya bangunan itu kan terdiri dari tatanan ruang-ruang. Ya. Ini prinsip-prinsip desain yang pengawalan yang saya jelaskan kemarin. Bahwa prinsipnya harus ada bukaan yang berseberangan, harus ada perbedaan luasan antara bukaan yang berseberangan tadi.